Yo, teman-teman. Eh, Kembali lagi di Beach and Bob Stay Alive. Kali ini kita akan live bareng sama Hondo. Hondo ini adalah band baru dan band baru tapi rasa lama sih. Oke. Eh? Hey, 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 hey. Iya nih. Iya. Sebentar ya, kita adjust dulu. Dandan dulu ya kalian ya. Nah, Ya, bisa lihat. Edward. Tunggu, mic udah nyala ya? Kamu apaan? Halo Okta. Apa kabar? Halo, Okta. Bye. Baik. Gimana? Hari ini kalian ada peluncuran sesuatu ya? Ya, Video jadi kita lirik. hari ini baru aja rilis video liriknya Soldier. Oh gitu. Bisa dicek di YouTube, linknya udah ada di Instagramnya Hondo. Video liriknya yang bikin Mas Reza Aditya dari Enda and Reza. Oke, Reza yang bikin. Iya. Kam, lu pandemi kok makin bulet kan? Bukannya semuanya kayak gitu ya? Gitu. Cari teman. Gimana kalian? Apa kabar di sana selama pandemi? Aman semua? Sehat, kita sih sehat. Itu yang penting nomor satu. Makan gak kekurangan, masih Iya, makan. benar. Tidur masih Kebanyakan. nyenyak. Enggak. Kita udah nggak boleh tidur lama-lama. Yang penting cukup 8 jam sehari. Itu tuh ya pas awal-awal pandemi itu berasa banget sih, kayak bosen banget yang pas apa karantina pertama-tama itu loh, yang pas WFA di awal-awal yang kita disuruh April. PSBB. Iya, April Maret Kamu itu. namatin berapa game? Gua pokoknya dari Maret, April, Mei itu gua namatin Last of Us, Last of Us, Death Stranding, Sekiro, Sekiro, Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima, iya. Segitu nganggurnya tuh gue tuh. Plague Tale itu di mana ya? Plague Tale masih Plague Tale berarti. sebelumnya. Gue sama anak-anak memutuskan untuk kantor sebetulnya. Gue sama Gaga dan teman-teman memutuskan untuk kantor. Tapi di kantor kita namatin Watch Dogs 2, namatin apa Gah kemarin Gah? Horizon Zero Dawn. Sama sebenarnya. Dan itu mencoba Monster Hunter yang lu bilang, mencoba lagi. Yang Iceborne. Lo main yang Iceborne atau yang normal? Masih yang normal, masih gue mulai dari awal-awal lagi, lagi. Mencoba waktu itu kan, karena waktu dulu kan gue mencoba sendiri kan, kayak kalau main sendiri kan kayak ngerti-ngerti sendiri, cari tahu sendiri. Kalau ini kan rame-rame sama anak-anak karena PS-nya gue bawa ke kantor kan. Terus akhirnya jadi bisa sama-sama saling ngerti gitu. Bisa sama-sama kasih tahu, oh ini gini nih mainnya ternyata kayak gitu-gitu. Jadi gue ada temennya. Dan sekarang Russell udah bisa main PS dong. Wih, main apa Russell? Gue tahu main apa. Fall Guys ya. Main Fall Guys. belum. Gue tuh baru download Fall Guys tuh tadi baru download. Cuman waktu kemarin itu gue tuh lagi main Apex, tapi terus dia tahu gitu kan, dia tahu kalau ada tembak-tembakan gitu kan. Akhirnya gue kasih yang ya udahlah main yang training aja. Terus dia mainan terus dia suka. Jadi setiap malam kalau sebelum tidur minta main sama gue tuh, minta main latihannya si Apex itu. Sama itu FIFA kan gue juga main. Ya kan. Tapi tak gue kasih yang itu, yang kayak lu tahu nggak, sebelum main itu kan ada yang hadap-hadapan sama kiper di depan gawang, yang loadingnya itu loh, kayak pas kita nunggu pertandingan. Nah itu gue kasih yang itu. Gue kasih dong latihan. Latihan gitu.
Ya udahlah main sana Lumayan lah, lumayan lah. lumayan dia Itu emang harus diturunkan sejak dini sih. iya Kaget. Iya. tapi Game-an itu. tapi tangannya nggak nyampe kan kegedean Mas Yan. Oh iya. Ya, jadi Iya. dia mainnya sembarangan. Gue sih kayak udahlah biarin aja juga sembarangan gitu. Tembak-tembakan juga gue biarin aja. Tapi ya udahlah. Tapi paling berapa setengah jam gitu dia udah bosan. Kayak disuruh tidur sama maknya. Tidur. Gitu. Tapi itu sih kalau buat gue sih momen-momen bersama dia itu tidak tergantikan sih. Karena selama ini kan gue tinggal terus kan. Iya. Ya Beberapa teman kita ya yang punya anak ya mungkin newborn sampai usia berapa ya, setahun 2 tahun nih 3 tahun nih, emang katanya di luar pekerjaan yang terhambat dan perekonomian, tapi itu kayak bahagia bersama keluarga tuh kayak iya. menjadi rutinitas kita sih, menjadi hal yang baru gitu karena kan lo nggak biasa bareng 24 jam berapa bulan nih kita gitu kan. Iya. Itu tuh berasa banget sih waktu pas pandemi awal-awal kan yang gue di rumah terus itu. Terus habis itu bini gue juga sekarang udah nggak kerja karena dia WFH, ya kan, hotel. Dia kerja di hotel dan hotelnya sampai sekarang belum buka. Jadi dia masih WFH. Jadi masih kayak yang 2 minggu sekali ke kantor. Cuman ya hotelnya beroperasi tapi tidak terima tamu gitu loh. Jadi kerjaannya tuh ada gitu. Jadi dia nggak ngantor setiap saat. Nah itu tuh kayak terus sekolahnya Rahel juga online kan sekarang. Terus gue kayak harus ngajarin dia yang gue nggak menyangka bahwa itu tuh kayak ngajarin anak kecil. Terus habis gitu melihat dia tumbuh yang gue nggak nyangka, kayak gue pikir itu gue pekerjaan gue kan skip ya, maksudnya nggak bisa selalu sama dia gitu, tapi ternyata tiba-tiba secara dek harus bareng sama dia terus gitu loh. Jadi gue ngeliat kayak perkembangannya kan pelan-pelan. Kalau dulu gue kadang-kadang loh, oh udah bisa ngomong gini ya gitu kan, kayak nggak berasa gitu kan. Kalau ini tuh tiba-tiba udah tahu ada prosesnya gitu. Oh dia bisa ngomong gini ini karena kemarin tuh habis lihat ini kayak gitu loh. Karena gue tahu kayak sebab akibatnya. Kalau buat gue sih pas masa-masa ini tuh ada sisi itunya. Nah, si kamu kan tahu sendiri, tahun lalu kita ketemu kotanya nggak di Surabaya, nggak ketemu, kita ketemunya di Batu, di Bali. Ketemu di mana aja. Ya kan udah sering gua tinggal. Tahun ini tiba-tiba bareng terus. Dan sekarang itu masa-masa karena barengan terus kan, tiba-tiba itu kalau ditinggal nangis karena keseringan bareng, bareng. Jadi gue ganti baju gitu, walaupun gue ke kantor juga pakai celana pendek ya, pokoknya nggak ada kerjaan apa kan pakai celana pendek gitu. Terus habis gitu dia tahu kayak ikut gitu, dia selalu bilang itu udah gitu, ya wes lah. Kadang-kadang tak ikutin, tak ajakin. Tuh aku di kantor juga gak ada ngapa-ngapain. Terus siang jarak rumah sama kantor kan gak jauh. Terus jalanan juga gak terlalu sepi kan. Terlalu rame kan. Jadi yaudah ikut dulu, ntar jamnya pas jam makan siang apa-apa dia tak pulangin. Kayak gitu-gitu. Nah yang paling gue khawatir sebetulnya dia gak ketemu sama teman sebaya dia. Itu sih yang paling gue khawatir sebetulnya. Dia mainnya sama orang gede terus kan. Iya. Gitu. Walaupun ke kantor pun juga dia ketemunya juga sama anak-anak, temen-temen gue juga yang ya udah tua gitu kan, gitu. Jadi Oke, gue ada pertanyaan nih buat para orang tua ya. Lo kan salah satunya orang tua ya yang punya anak yang udah sekolah online, ya kan? Menurut lo sekolah online itu bagaimana? Maksudnya gue nggak ngomongin baik buruknya ya, gue nggak ngomong. Tapi menurut lo gini, misalkan ada kayak, aduh gue nggak suka sama sekolah online karena bla 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 bla, atau gue sih mendukung banget sekolah online karena bla 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 bla. Nah jadi lo orang tua yang gue sih nggak suka banget sekolah online atau gue mendukung sekolah online? Kalau gue sekolah online itu sebenarnya good side bad side, dia baik dan buruk gitu. Karena baiknya adalah kita jadi harus nungguin. Gue tidak pernah melihat bini gue nemenin Russell gitu. Christine nemenin Russell buat
belajar gitu. Itu jarang aku lihat. Jadi akhirnya mau nggak mau harus kan. Terus habis gitu kalau itu baik buat kitanya sebetulnya. Sebetulnya actually itu baik buat kita. Mungkin kalau buat anak seumuran Russell ya, kan online yang disekolahkan itu tuh kalau seumuran Russell tuh kayak mainan. Masih kayak yang iya sama juga lah di real life juga gitu pasti kan mainan. Iya, kayak mainan, kayak nyanyi-nyanyi gitu kan. Tuh kayak nggak ada bedanya sama nonton YouTube sebenarnya. Ya kan? Cuman sekolah online itu baik buat orang tuanya gitu. Which is sebetulnya menurut gua pendidikan paling baik adalah berawal dari rumah toh. Ya kan? Jadi itu memang harus dilakukan. Cuman bad side-nya adalah ya duit gua kan udah ke sekolahnya ya. Duit gua kan udah ke sekolahnya ya. Ya dapat diskon wong sekolahnya online. Itu aja sih sebetulnya. Iya sih, gua ini loh gue bingung kok nggak diskon ya gitu. Iya, itu maksudnya aja sih. iya ngerti kalau misalkan ya pasti kan ya dipakai buat infrastruktur buat bisa bikin online dan segala macam, iya tapi kayak harusnya diskon nggak sih gitu. Iya, harusnya diskon. Aku nggak tahu sama sih. ya kan malam ini semua sama-sama gitu kayak, iya. Gue kayak dengar dari misalnya teman-teman gue yang pada punya anak gitu ya, saya bilang kayak wah kalau misalkan sampai tahun depan masih online, wah stres banget sih pasti, karena yang biasanya ada waktu istirahat anak diserahin ke guru sekarang kan jadi harus di rumah terus gitu. Iya. Tapi gue juga yakin mereka mikir kalau misalkan perjanjiannya gini, oke, tahun depan masih online tapi setengah harga. Iya. Mereka masih mikir kayak wah tapi setengah harga sih gitu. Iya. Iya kan lah. Kan sama-sama kayak ya apa ya, bayar sekolah kan sama kayak kita beli sesuatu ya. Itu kan begitu. Iya. Ya kan, jadi gue pikir gue sempet nanyain sama bini gue gitu kayak gue sempet nanyain sama Christine kayak loh nih Russell nih kapan sih sekolah gitu. Oh sekarang ini masih libur gitu. Terus mulai sekolahnya kapan gitu. Mulai sekolahnya nanti bulan Agustus. Nah ini kemarin kan, bulan ini kan. Terus gue lihat ya sekolahnya online gitu. Iya. Tapi nanti lama-lama mau dicoba satu minggu satu kali ke sekolah gitu. Oh ya udah gitu. Kita lihat aja. Soalnya sebenarnya yang gue pikir pertanggungjawabannya gimana gitu kan. Kan gue juga kita kan udah spending money. Sebetulnya itu aja sih. Kalau memang lu ngajak kita sekolah itu, yo aku sih cincai-cincayan aja ya bahasanya ya, cincai-cincayan. Kita tahu sama keadaannya sama-sama enggak, kita sama-sama dikasih sebuah pilihan yang sama-sama buruk deh, nggak ada yang bagus pilihannya, gitu kan? Ya wes lah, kalau misalkan iya kita harus pilih dari yang terburuk, paling enggak kita tahu yang ngambil yang paling mendingan, ya toh. Nah tapi dari sekolahnya sendiri kasih aja pilihan ke kita, pilihannya apa. Kalau sama-sama, kalau pilihannya oke, ya udah kita jalanin bareng-bareng gitu loh. Sebetulnya sih itu aja sih. Iya. Itu aja. Jadi nggak gue tidak memaksa untuk harus masuk sekolah. Bahaya juga sebetulnya kan masuk sekolah, gitu kan. Bahaya juga gitu. Kalaupun sekolah online iya, tapi nggak apa-apa. Tapi ya hitung-hitungannya gimana, matematikanya kan beda ceritanya gitu. Wong pada waktu nggak usah, jangankan sekolah online, waktu masih belum pandemi, sekolahnya udah masih sekolah biasa kan, itu tuh Russell itu ada waktu yang dulunya boleh ditemenin sama orang tua. Nah, gue temenin terus, gue gantian sama Christine, karena waktu nungguin itu gue tuh lebih fleksibel karena Christine kan kerja kantoran kan, kalau gue kan kerja kantor sendiri gitu kan, jadi ya aku lebih fleksibel gitu, jadi aku nemenin gitu. Aku nemenin toh cuman rasa sekolah cuman 2 jam 9 sampai jam 11 doang. Cuma sekolah 2 jam terus main pasir gitu-gitu doang loh. Ya udah, terus habis gitu aku tungguin, terus gurunya bilang gitu. Miss-nya bilang kayak, "Pak, yang kali ini nggak boleh ditungguin ya," gitu. Oh iya, nggak apa-apa, aku ngikut aja gitu kan. Ya udah aku nganter. Tapi kalau sama Russell tuh nggak bisa kayak, udah ya, aku papa di luar ya gitu, nggak bisa. Jadi harus dibohong-bohongin gitu. Kayak tiba-tiba aku tuh kayak keluar pelan-pelan gitu loh. Nah, pas aku keluar pelan-pelan, pintunya dikunci sama gurunya. Nah, Russell nangis-nangis di dalam. Aku tahu, nangis-nangis gitu. Waktu itu gue sama Christine, terus Christine bilang, "Pak, dimasukin aja yuk gitu, kasihan gitu." Jangan.
Itu kita di luar aja, gue bilang gitu. Tapi gue juga kadang-kadang kan kayak sedih gitu loh ngeliat dia nangis kan. Iya, nggak tega. Soalnya manggil nama loh, manggil papa, manggil mama gitu loh. Terus habis gitu gue bilang, wah tapi gue ngetes gurunya juga sih, sampai gurunya nggak bisa menenangkan Russell, wah awas aja, gue udah pikirku kan, aku juga udah bayar apa segala macam gitu kan. Kalau misalkan dia sampai nggak bisa nenangin Russell ya, buat apa jadi guru pak, gituin kan. Iya gitu, jadi tak biarin aja. Tapi ternyata ya jarak setengah jam diem. Dikasih apa yo? Bisa berarti ya, bisa ya berarti. Dikasih apa yo? Dikasih lagu. Oh. Tapi kan Russell yang suka joget sih, suka musik banget kan kalau bulan 3 lo. Iya. Emang suka joget dia. Dia emang suka joget. Terakhir itu yang paling ngeselin, entah gimana nyokap gue tuh muter. Lu tahu lagu Coffin Dance? Enggak tahu. Itu TikTok loh. Ya? Orang kulit hitam yang manggul peti, yang rame-ramean sama joget-joget. Itu rasanya joget banget. Pokoknya aku lupa lagunya, tapi videonya sih aku videonya itu tuh ada. Tapi kalau di YouTube lo lihat itu ada yang remix gitu. Remixnya itu kartun-kartun, nyebelin banget. Jadi tuh Russell suka nonton kartunnya sama lagunya tuh emang enak buat dia gitu. Jadi dia tuh kayak udah habis minta diputar lagi gitu. Aduh, sampai keringetan. Lucu sih kayak gitu. Terus apa namanya, buat lo kan sekarang nih ya, Russell masih berapa tahun? 3? Hampir tiga. Kan katanya nih, ini juga obrolan di antara orang tua yang mempunyai batita ya gitu, karena kita nggak ada, jadi kita cuma dengerin doang. Teman-teman kita rata-rata punya batita. Mereka ngomong kayak gini, aduh gimana ya nanti sekolah, karena kan sebenarnya kan yang wajib kan dari SD kan, 12 tahun kan, SD, SMP, SMA, ya kan, berapa tuh? 12 bener kan? Iya. Nah, tapi gosip-gosipnya lo nggak bisa SD kalau anaknya nggak TK gitu. Tapi bahayanya lagi, TK pun katanya ngelihat dari lu playgroup mana gitu. Pertanyaannya, kalau ya maksudnya bersyukur kalau orang tuanya ya banyak rezeki ya gitu. Jadi bisa disekolahkan dari mulai playgroup gitu. Tapi kalau misalkan ya memang pas-pasan aja dan pengen menjalankan wajibnya cuma di SD gitu. Ini kan berarti ada berapa playgroup setahun, TK aja 2 tahun ya kan? TK itu 3 tahun nih. Ini 3 tahun uang nih, maksudnya kan 3 tahun uang nguap nih. Nah, itu kayak ya Mas juga, dan seperti yang lo bilang gitu. Ya kalau di sekolah diajarnya bernyanyi gitu, sama seperti dia bisa ngeliat YouTube, dan bahkan kalau di rumah pun orang tuanya juga bisa ngajarin gitu. Bahkan sesimpelnya baca menulis yang dasar tuh orang tuanya kalau rajin ya bisa gitu diajarin di rumah gitu. Tapi kenapa gosipnya sih, gue juga nggak tahu ini sudah akan divalidkan atau tidak ya. Tapi gosipnya bahwa karena kita hidup di negara yang nggak selalu pasti ya. Nah, kayak gitulah, digosipkan bahwa harus TK dulu, dan TK pun melihat, wah lu anak playgroup mana nih gitu, mau masuk TK gue gitu. Itu toh kalau nggak salah namanya based on wilayah apa gitu kalau nggak salah. Jadi di Surabaya itu ada kayak yang based on wilayah. Jadi kayak sekarang sekolah negeri gitu. Kalau lu mau masuk negeri ini yang daerahnya di sekitar sini, itu lu daerahnya rumahnya harus di sini, daerah ini. Aku lupa namanya apa. Tapi itu nggak berlaku di sekolah swasta ya. Nggak berlaku di sekolah swasta. Itu kayak negeri yang berlaku seperti itu. Tapi sebetulnya menurutku, gue kalau misalkan negeri gitu kan berarti hitungannya udah dari SD lah ya, SD, SMP, SMA. Menurut gue ya udahlah, itu tinggal peraturan ya mungkin entah per menteri ganti, entah per kepala sekolah ganti, entah per ketua yayasan ganti, gue nggak tahu. Zonasi. Iya, namanya zonasi, benar namanya zonasi. Nah, maksud gue kan kalau zonasi udah kayak SD, SMP, SMA, ya udahlah itu sudah per aturannya nanti. Tapi maksud gue lebih kayak yang apakah ini nggak ada
pilihan ya ketika kita cuma pengen SD doang gitu, apakah harus dipersulit segitunya hanya untuk mengenyam SD tanpa mau melewati playgroup dan TK gitu sih menurut gue. Menurut lo gimana? Tapi menurut gue kan kalau misalkan memang ya ini selama pengalaman kita bersama ya, kita kan seumuran nih. Lu kita bertiga nggak tahu. Gue sama Kang Bes seumuran sih. Ya kan? Jadi kalau lu kan berapa sih? 35 gue. Oh, lu setata. So setata ya. 85 berarti kan? Iya. Lo 85. Ya, gue tipis lah, tipis. Lu lebih tua ya, Kam ya? Enggak. Parah banget. Dia 87. Iya. Pokoknya aku ingatnya. Pokoknya di antara kalian bertiga itu aku ada yang seumuran. Sama Tata berarti. Iya, Tata. Ya. Parah juga ya Tata 35 belum ngapa-ngapain ya. Dia nonton lagi gak sih? Jangan dong, itu dia sahabat United gue tuh. Satu-satunya yang paling nyambung sama gue ngobrolin di United cuma dia sama Pam. Iya, Pam ini juga. Jadi kalau pengalaman pada berdasarkan pengalaman gue sih, gue ingat-ingat juga ternyata kayaknya fase-fase itu nggak mungkin dilampaui kalau misalkan nggak sebelumnya lu nggak melewati, lu nggak bisa ke kelas 6 kalau lu nggak ke kelas 5 ke kelas 4 gitu kan. Itu kan pasti ada tahapnya toh. Walaupun sekarang mungkin kurikulumnya beda gitu. Apa yang kita pelajarin dulu di kelas 5 mungkin sekarang diajarkan di kelas 3 gitu kan. Ya kan selalu begitu. Jadi menurutku sih semua memang ada tahapnya sih. Mau nggak mau itu harus dilalui. Menurutku sih begitu. Ya kecuali ada yang namanya apa ya? Kalau nggak salah dulu tuh ada yang di SMA negeri mana gitu di Surabaya ada yang kayak percepatan gitu. Itu buat yang anaknya akselerasi emang bener-bener pinter gitu-gitulah. Ya aku nggak tahu lagi sih. Kalau aku dulu nggak termasuk yang itu, Pak. Soalnya sekolahku kan aku dulu sekolah di SMA, TK, SD, SMP, sekolah Katolik semua aku. Aku di sekolah Katolik semua. Dan zamanku sekolah Katolik yang suster-suster, yang biarawan gitu loh, yang kalau ngomelin beneran ngomelin yang kedisiplinannya itu pasti era-era VOC, Pak. Masih VOC gitu. Masih belum demokrasi tuh. Iya. Pakai belum berasa merdeka aja gue. Gitu. Masih VOC banget. Emang itu sih. Waktu itu sekolah Katolik yang zaman-zaman gue masih yang begitu. SMA udah enggak. Tapi yang TK, SD, SMP itu masih kayak gitu. Wow, itu cuman bangun mental ya itu. Iya benar-benar. Itu bangun mental banget. Kalau menurut gue cuma pengen ini sih, kalau minta pengen punya standarnya aja untuk masuk SD tuh standar yang wajib apa sih gitu. Soalnya dulu ada sepupu gue, dia umur 5,5 tahun tapi boleh masuk SD karena dia sudah bisa membaca dan menulis gitu. Oh gitu. Jadi sudah boleh tuh. Tapi kalau sekarang katanya umur lebih penting daripada skill, dalam arti walaupun lo udah bisa baca dan tulis, tapi ketika umur lo 5,5 tahun, berarti angkatan Agustus ke atas, angkatan Agustus, September, Oktober, November, Desember, itu nggak boleh masuk SD. Jadi harus ngulang lagi dari TK lagi gitu. Maksud gue satu, itu pemborosan waktu ya gitu kan. Kutat-kutat di TK doang, yang mana cuman ya ciptaan lagi, lu ngapain, padahal udah bisa baca tulis gitu. Menurut gue sih, gue setuju banget sama lo dalam tahap-tahapnya, karena gimana pun tahap-tahap ya memudahkan lo untuk nanti belajar next step kan. Tapi maksud gue tetap harus ada standarisasinya sih. Apakah standarisasinya apakah ya gitu. Menurut gue sih skill harusnya lebih penting daripada umur. Emang. Kalau masalah dari TK gue, kalau gue lagi berusaha mikir gitu karena kan sekarang berarti kan gitu kayak kasarnya lu nggak bisa masuk SD kalau nggak TK gitu. Jadi kan berarti kan pertanyaannya adalah sepenting apa TK gitu.
Iya. Terus gue selalu berusaha inget gitu. Kalau dari memori gue tuh gue cuma inget SD, karena gue gak inget TK gitu. Terus gue tadi barusan pas Chef lagi ngomong, gue lagi inget TK. Gue ngapain? Dan emang ada satu ilmu yang aku dapat pas aku TK. Wudhu. Jadi pokoknya TK gue TK Islam gitu. Dan yang gue inget, pokoknya gue buat pertama kali belajar wudhu tuh di TK. Jadi kayak urutan-urutannya ya. Urutannya. Jadi gue kayak, oh iya, kalau misalkan gue nggak TK, gue nggak wudhu. Maksudnya gue nggak ngerti wudhu. Iya, Gitu. iya. Lu nggak beragama berarti ya? Jadi yang nempel di TK gue ternyata agamanya. Bagus Gitu. juga Iya. di TK. Iya. SD sih. SD dulu Ujiannya kudu ngapalin Pancasila. SD apa ya? masuk SD masa sih ngapalin Masa Pancasila? sih SD susah banget? Kayak gue enggak deh. Kayak gue Belum. ngapalin Pancasila pas Belum. SD. Maksudnya udah Iya masuk SD. benar, kayaknya gue nggak, pokoknya gue dulu zaman ya angkatan 80, angkatan 90 ya. Angkatan 90 itu syarat utamanya adalah bisa baca dan tulis. Walaupun umur lo masih di bawah 6 tahun. Karena kan standar kelas 1 SD itu 6 tahun gitu. Itu zaman gue. Harus sama ya. Nih, Aku ngeliatin gue nih obrolan kita nih ya, karena kita kenal gitu. Jadi walaupun platformnya musik, terus ngomongin sekolah ini absurd banget sih. Apa sih musik? Apa itu musik? Gitu. ngomongin musiknya pasti udah pasti. Cuma di samping musiknya apa gitu ya. Yang nungguin, ini Hondo sama Becendbab serius nih ngomonginnya musik nih. Ternyata ngomonginnya anak sekolah Pancasila. Apa ini? Ada Jody, Hondo lagu barunya asik banget. Terima kasih. Thank you, Jody. Oke. So, Nanti kita semoga akan Jody TK-nya berguna ya. Iya, semoga TK. Juri. Juri. Ada juri. Nanti aku puterin lagunya si Soldier terakhir. Tapi kalian berapa sih? 3 Hondo ya? Hondo 3 lagu. Jadi kita yang udah keluar 3 lagu, yaitu yang pertama 30, terus River, sama Soldier yang paling baru. Cuman kita kasih bocoran dari sekarang, tanggal 9 September kita keluar album. Album apa EP? Album. Woi. Iya. Gokil. Isinya 8 lagu. Ini skill level manggung udah naik ya. Udah nggak muntah lagi ya. Album. Kita album ya, manggung belum. Skill level manggung udah nggak muntah lagi Ini masih. latihan terus. Kenapa? Skill level manggungnya udah nggak muntah. Skill level manggungnya udah nggak muntah lagi. Masih. Ini latihan terus. Ya gitu kan apa namanya plus minusnya corona. Akhirnya ternyata setelah kita bengong, albumnya selesai. Oke. Itu kayaknya hampir semua sih begitu sih. Kayak hampir semua teman-teman ya Pam juga begitu kan. Akhirnya dia album ketiga, tapi Pam sih kayak apa kejar tayang sih. Gue bilang Pam lu kerja nggak kayaknya digas terus kan, dia 1, 2, 3 nggak ada berhentinya loh. Pamungkas itu memang nggak terlalu suka hidup kayaknya. Oh iya. Sesuai kerja. Dia suka kerja. Iya. tapi lu tahu nggak kalau dia kemarin ke Surabaya? Oh, gue kira ke Bali. Dia ke Bali. Jadi dia ke Bali. Sebelum dia ke Bali. Gue tau dari Instagram doang sih. Ya dia ke Bali. Dia ke Bali kan, karena di sana dia kepengen kayak bikin sesuatu lah, dia kayak main another apa ya, kayak apa suasananya beda gitu. Tapi sebelum ke Bali kan dia harus perjalanan, dia kan naik mobil kan. Iya. Nah, dia kan dia road trip sendiri. Nah, dia udah jalan dari Bandung, Jogja, Semarang, nggak tahu dia Semarang. Tiba-tiba Surabaya itu kontak aku. Mas di mana? Di kantor. Kenapa? Aku di Surabaya. Ngapain? Road trip. Sama siapa? Sendiri. Hah? Lu gila ya dari Jakarta sendiri gitu kan? Iya mas gitu. Kamu di mana Pam? Aku di sini mas, ada COD-an ini. Dia COD-an gitar. Dia bilang, ya wes, kamu di mana? Gue kasih. Aku di kantor sih Pam. Pam, kamu bukannya lagi hiatus ya dari sosmed gitu? Iya gitu. Ya kalau gue ajakin nongkrong juga pasti aneh juga kan? Ya secara dia gitu kan. Pasti banyak yang
tahu gitu kan. Akhirnya aku bilang udah deh Pam, ke kantorku aja lah, kita nongkrong di kantor aja gitu. Akhirnya di kantorku random gitu, tiba-tiba datang, halo Mas, nggak jelas, terus nongkrong di kantor. Pam, kamu kayak itu ya, kayak teman satu kota ya perasaan. Surabaya Jakarta Pak 10 jam Pak. Tiba-tiba dia nongol bawa kayak kopi literan gitu. Nih Mas buat kamu minum kopi gitu. Loh, kamu kayak temen satu kota gitu Pam. Datang dari Jakarta ke kantorku bawa kopi. Terus dia udah. Tapi dari pembicaraan kita tentang Pam yang asik gitu sih. Iya nih aku lagi COD-an gitar, pengen banget lah gue. Aduh sugi kali kamu Pam. COD-an. Dia habis gitu dia bilang terus dia cerita macam-macam. Dia cerita kayak bosen aku Mas, makanya album 1 2 3 kan aku ngegas gitu. Jadi aku pengen rehat. Oh ya wes lah. Makanya gue ajakin dia juga pas di Surabaya. Udah lah Pam, yuk main yuk gitu. Mau apa? Mau makan? Mau apa? Enggak, akhirnya nongkrong doang di kantor, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Nah, rasa itu cukup sih buat Pam. Itu kayak itu buat ketemu orang baru, ngobrol baru. Iya, dan di kantor Mas ada yang nanya nih. Kalau boleh milih Messi, itu dulu ke atas. Kalau boleh milih Messi mending ke Arsenal apa ke MU? Kan MC. Messi kan lagi keluarin ini close release clause. 700 kalau gue berapa? 700 kalau nggak salah ya. Apa berapa harganya? 700 dia. Mahal kok. Mahal banget kok. Kalau aku Arsenal bisa beli ntar bangkrut loh. Ya, kalau Arsenal nggak mampu. Kalau MU. Tapi kalau Messi ke MU mau nggak? Susah jawabnya boy. Kayak kenapa? Dia tuh emang hebat sih. Tapi aku khawatir dia nggak cocok sama Inggris sih. Lo berasa nggak sih? Iya. So far kan dia bahasanya tuh statistik dia sama tim-tim Inggris memang buruk. Iya, kayak dia nggak cocok main di Liga Inggris. Takutnya begitu gitu. Kalau dibilang dikasih sih, dia kalau suruh bayar dan mampu ya mau aja ya. Siapa yang nggak mau Messi ya? Ya kan? Iya. Ya aku nggak tahu. Mungkin kalau dulu pelatihku Ferguson, mungkin aku masih mau karena Ferguson tuh bisa menempatkan orang sesuai dengan kapasitasnya. Nah kalau sekarang Solskjaer aku nggak tahu. Pasti kamu tahu maksudku kan, Kam? Yeah. Kayak zaman dulu kan, kayak si Carito sama Nani, walaupun mereka ditaruh di kayak super sub gitu kan, mereka nggak pernah komplain kan? Ya, mereka nggak pernah komplain karena yang nyuruh Ferguson juga gitu. Ferguson tahu bener. Udah kamu tuh pokoknya bagus. You are the next ya kayak waktu dia bilang sama Carito kan. Dia si Carito-nya nanya kenapa kamu nggak pernah naruh aku di starter gitu kan. Terus si Ferguson-nya bilang no, you are the next Solskjaer. Dia cuma dijawab gitu doang. Ya terus habis gitu nurut gitu. Ya kalau gue dijawab gitu sama si Ferguson sih nurut juga sih boy. Ya enggak. Tapi emang gilanya itu sih kayak gue nggak tahu siapa pemain bola selain Solskjaer yang bisa jadi legend tim padahal nggak starting 11. Kayak kalau gue berusaha ngebayangin lagi gitu ya kayak legend tim mana nih yang bukan starting 11 tapi fansnya tuh nganggap legend. Iyalah. Maksudnya kayak fans MU kalau dengar kata Solskjaer tuh kayak wah Solskjaer gitu. Kayak makanya ketika dia jadi pelatih semuanya tuh senang gitu. Padahal dia bukan starting 11 gitu. Iya, tapi gila sih. Tapi sebenarnya ya, gue berpikir kayak tim-tim kayak Barcelona, terus mungkin Madrid atau MU. Aku kok melihat gini ya, fenomenanya tim yang sebesar itu harusnya itu dipegang sama orang yang memang udah tahu roots-nya di situ. Kayak misalkan Zidane dipegang Madrid gitu kan. Ya terus habis gitu aku nggak tahu Juve dipegang Pirlo sekarang bakal kayak apa gitu kan. Terus habis gitu itu ini sih menarik banget buat dilihat sih Pirlo megang Juve. Iya.
belum. Bukan gosip udah. Oh. Pirlo Udah. ini kan si itu dipecat si apa? Iya. Siapa namanya? Pelatih? Sari. Siapa pelatih? Sari. Sari. Karena Gila ya, dipecat gara-gara nggak menang Champions, gagah. Enak Memang ya. lain tim itu. Memang lain Juventus. karena kan Biar Bilal. karena kan sebetulnya itu apa kayak selama kita melihat Pirlo main selama ini kan kita tahu betapa maestronya dia kan. Iya. Nah, terus sekarang dia jadi pelatih gitu. Penasaran gak sih? Gitu. Kayak gue nggak bisa, maksud gini, gue nggak, kalau misalkan Pirlo jadi pelatih dan gagal, kayak gue yakin pasti alasannya karena bukan karena dia nggak pintar. karena kayak maksudnya kayak kalau lihat Pirlo gitu kayak satu hal yang gue tangkap dari dia kayak ini orang pintar banget pasti. Iya. Cuma kayak ya, apakah strateginya perlu waktu lama, apakah board Juve mau nungguin dia buat bangun tim, atau mungkin permasalahan mental ya itu kan lain ya, misalnya kayak fall out sama pemain atau gimana. Jadi kayak kalau pinter logikanya sih ya harusnya sih pinter sih. Iya sih. Ya, ini terlepas daripada Bilal nonton. Ini Bilal kan? Bilal Bilal ini teman bukan Indra Jaya bukan. Terlepas daripada Bilal Muhammad. Terlepas daripada apapun itu ya. Si apa yang dilakukan sama Liverpool sekarang daripada waktu itu setelah dia manggil Klopp itu adalah yang paling benar sih. Lu pasti setuju sama itu, Kam? Ya kan? Gimana? Apa yang dilakukan sama Liverpool sekarang semenjak dia dapat Klopp sampai sekarang itu adalah yang paling benar sih sebenarnya. Emang semua butuh proses dan segala macam kayak gitu loh. Si siapa? Tadi ada yang ngomong Coutinho ke Arsenal tadi siapa? Oh ini nih Okta nih katanya Coutinho aja ke Arsenal. Iyalah. Gue sering ngobrol sama fans Arsenal. Kadang ngobrol ya, kadang gue cuma kayak baca komen gitu dan gue kayak masih nggak habis pikir sama fans Arsenal yang udah di keadaan sekarang dan masih picky sama pemain. Kayak gue bingung gitu, maksudnya kayak lu mau dikasih Coutinho loan gitu, terus lo yang kayak aduh Coutinho ngapain, Coutinho kan lagi gini. Iya kayak Coutinho lagi jelek tetap lebih bagus daripada gelandang tengah kita tuh lebih siapa. Jadi terima aja gitu. Kayak orang kemarin sempat ada orang nanya sama gue gini, lu mau nggak lu milih Douglas Costa atau Thiago? Gue kayak ya gue milih Thiago, tapi kalau dapetnya Douglas Costa ya gue juga mau gitu kan. Tapi kan kita bukan di fase bisa milih-milih gitu. Tapi kan gue sempet nanya sama lu, paling enak kan pertanyaan gue, Kam. Waktu itu gue nanya sama lu mau nggak tukar David Luiz sama Harry Maguire? David Luiz sama Harry Maguire. Gue mending David Luiz, sengaja kadang-kadang suka golin free kick. Jadi pada waktu itu kan fase-fase yang David Luiz sering blunder kan. Terus gue tuh juga sering ngeliat kesel. Gue tuh saking keselnya sama Maguire. Maguire tuh kadang-kadang bete banget sih gue kan. Yang apa? Sering kejadian gol-gol bodohnya si lawannya itu kan gara-gara Maguire juga nggak pas posisinya nggak oke gitu loh. Terus gue sempat bilang sama Kamga, gue nggak bilang sama lu doang, gue bilang bertiga kok. Lu, Satria, sama Merdi gue bilangin semua. Gue tanyain, ada yang mau tuker David Luiz sama Harry Maguire nggak? lu kalau mau ngomongin Harry Maguire emang paling seru ngomong sama Tata, karena Tata itu unik. Tata itu adalah fans Inggris yang benci banget sama pemain-pemain Inggris. Jadi kerjaan dia tuh nyikatin pemain Inggris, tapi dia belain Inggris gitu. Jadi udah Harry Maguire kayak, apaan sih nih Harry Maguire nih? Inggrisnya overrated nih, bla bla bla. Gitu. Iya, gue emang sering. Jadi ketika dengan gini, dia pasti lagi panas-panasnya nih. Tapi gue sering sama Tata. Gue tuh sering komen-komenan di komennya komen Instagramnya si MU sama Tata. Sering banget gue. Instagram MU. Nyampah. Berdua. Dan gue cuma nama Tata doang yang nyampah-nyampah di situ. Ini gimana nih Harry Maguire kayak gitu-gitu. Banyak kok. Ada beberapa feed yang memang sering banget entah di pokoknya setiap gue ngeliat berita MU gitu kan. Terus habis itu beritanya Sancho gitu kan. Terus habis gitu Tata gue ketekin gitu. Gimana Tak? Jadi nggak nih gitu. Terus jawabannya serius gitu. Aja manggil orang. Terus jawabannya serius gitu. Tata bilangnya kayak, sebetulnya Sancho itu
oke, gue mau dapat Sancho, tapi mahal juga. Terus Greenwood buat apa kayak gitu loh? Serius Lu amat. tau gak ya? Kan misalkan nih Arsenal mau beli siapa? Misalkan mau beli siapa deh 70 juta gitu ya. Kita PP lah terakhir ya, PP gitu. tapi berapa sih? 70 ya. Misalkan beli PP di 70 gitu. Kita kayak boardnya ini pelit banget sih, beli PP aja susah banget gitu. Kalau Tata tuh kebalik. Misalkan nih Arsenal beli Pogba terakhir. MU beli Pogba terakhir. Itu Tata marah-marah karena apaan sih nih MU beli Pogba harganya sekian gitu. Dia tuh pelit banget sama tim sendiri. Dia tuh selalu berpikir kalau MU tuh uang dia gitu. jadi kalau MU makin dia lagi, gue suka Jadon Sancho, tapi terlalu mahal. Jadi mending kita cari pemain gitu, mending kita cari pemain yang kayak Jadon Sancho, tapi nggak semahal itu. Sementara gue kayak, tapi itu bukan duit lu, men. Itu nggak apa-apa. Dia Pogba marah banget tuh. Cuman dia nggak bisa itu. Maksudnya pada waktu kita dapat Bruno kan ngaruh banget kan. Bruno. Iya benar, ngaruh banget. Bruno bener-bener single handed lead. Iya, Bruno bener-bener. Aku nonton Bruno pada waktu itu sih. Aku nonton Bruno pada waktu finalnya Europa Nation League yang Belanda lawan Portugal. Nah, aku nonton karena aku senang Belanda kan. Jadi aku nonton itu. Dan aku lihat bagaimana Bruno main pada waktu itu. Jadi aku ngeliat Bruno main, wah ini oke banget sih emang. Emang oke banget gitu. Dan ternyata pada waktu dibeli MU, wih, emang canggih ya dia ya gitu. Aku sih happy gitu. Cuman terakhir aku ngelihat Arsenal juga, karena kan Arsenal kan FA gitu-gitu kan. Terus kita kan selama kita pandemi kan tontonan bola itu berarti banget kan buat gue, Cuk. Benar. Berarti banget buat gue gitu. Karena ini menghibur Lara banget nih, ada tontonan bola nih. Dan gue nonton Arsenal main juga kan. Ternyata harga 70 juta untuk Nicolas Pepe itu worth it sih menurutku. Worth it sih. Nicolas Pepe emang dia mungkin bukan superstar yang kayak Bruno ya ngegolin terus gitu kan. Tapi skill top sih menurutku. Iya, dia dribbler. Iya, dia dribbler dan Arsenal nggak punya satupun dribbler di tim sekarang kecuali dia. Jadi kayak emang satu hal yang unik tentang Arsenal ya, kayak 4 tahun lalu lah. 4 tahun lalu Arsenal itu lini tengah tuh bingung karena nggak punya pemain sayap dan semuanya number 10. Terus kita fast forward ke 4 tahun setelahnya, Arsenal nggak punya number 10 dan tetap nggak punya pemain sayap. jadi kayak ini pemain-pemain pada diganti sama apa sih sebenarnya? Kok bisa gitu? Terus nggak ada dari Arsenal tuh sempet zaman kayak di tengah itu ada Ozil, ada Ramsey, Wilshere dan Cazorla main bareng 4 pemain number 10. Dan sekarang 4-4-nya nggak ada dan tetap gak punya pemain sayap. Tapi gue waktu itu gini loh. Waktu pas bulan-bulan April kayak gitu-gitu, itu kan bola belum mulai, ya kan. Terus gue tuh nontonin serial apa kayak Sky Sport, terus habis gitu ada channel YouTube-nya Ferdinand yang namanya Five itu. Dia sempat ngobrol online sama si Fabregas. Nah, di situ Fabregas cerita keadaan yang waktu itu. Kan yang unbeaten pada waktu itu kan yang ngalahin MU kan. Iya. Nah, terus dia cerita segala macam. Dia cerita pas kejadian itu. Ya kebetulan hostnya Ferdinand juga. Yang di interview Fabregas juga. Jadi mereka klop kan. Terus dari Fabregas itu tuh. Terus Fabregas kan. Dia kan orangnya juga menceritakan kenapa dia di Arsenal dia keluar. Dia kan sempat jadi kapten tuh. Sebelum dia keluar kan dia jadi kapten. Dia kenapa? Kenapa dia memilih untuk keluar? Akhirnya kejawab semua sih. Lo mungkin harus lihat, ntar gue kasih linknya ya. Gue WhatsAppin ya. Lu harus boleh. Obrolannya Fabregas sama si Ferdinand waktu itu. Dia cerita. Dia bilang kalau aku tuh berusaha sebagus apapun, semaksimal apapun, tapi kenapa ya kok aku nggak bisa ngangkat Arsenal juara sekarang ya? Kayak gitu loh. Dia tuh sempat mempertanyakan itu. Nah, di saat itu datang
di saat itu dia merasakan perasaan seperti itu, ternyata tawaran dari Barca itu datang, makanya dia pindah. Gitu. Tapi dan di situ dia menceritakan pada waktu dia di Barca apa segala macam, dia menceritakan bahwa gimana sih seorang Messi itu seperti apa. Nah itu lu baru tahu juga tuh Messi itu kayak apa, kayak gitu. Nah itu tuh baru tahu. Terus habis gitu dia cerita lagi pada waktu unbeaten gitu. Itu kan kalahnya cuman sama MU, kalahnya penalti di pisan kan itu waktu itu. Iya. Terus Mr. Roy kan ya? Mr. Roy kalau nggak lupa gue. Terus habis gitu dia bilang itu pertandingan aneh banget sih. Tapi setelah pada waktu Fabregas bilang kayak gitu kan, terus gue kan iseng kan kayak ngeliat cuplikan pertandingannya lagi. Emang gue berasa ternyata emang aneh banget sih. Kayaknya emang berat sebelah kayak MU-nya gitu. Kayak wasitnya megang MU banget gitu. Jadi dia bilang aneh banget itu pertandingannya, dia bilang gitu. Dan siapa ya? Dia bilang, Gary Neville pada waktu itu kayak bang gitu loh. Semua di sliding kayak gitu-gitu. Dan nggak dapat kartu, nggak dapat apa gitu. Tapi si Ferdinand sendiri pun mengakui, ya I remember, dia bilang gitu. Kayak, tapi Ferdinand juga nggak banyak ngomong sih karena itu juga waktu itu kan ya. Iyalah. Terus gue karena gue nonton itu jadi gue kayak ngikutin yang lain-lain kayak cerita kasus rasisnya si Suarez sama siapa? Evra. Oh iya. Nah, gue nonton juga, itu diceritain juga. Ntar gue kasih link-linknya ya. Seru Kam. Seru banget. Tapi BTW gue nonton itu sih, nonton yang waktu lu posting, lu react nonton final sih. Yang lawan. Jadi itu idenya Chat. Iya, tapi gue penasaran kayak gimana sih fans Arsenal, perasaan fans Arsenal dan react fans Arsenal zaman sekarang gitu. Melihat timnya seperti itu gitu kan. Just gue nontonin lu. Oh ya, kayak happy banget deh. Oke. Jadi itu nonton siapa yang Arsenal fans TV, siapa yang nonton? Si Troops ya? Troops. Masa dia tuh kan emang bacot banget ya si Troops kan. Semua disikat, dihina. Itu bener-bener selain dia mabok banget tuh dia nangis bercucuran karena masa kayak lo udah lama gak menang gitu loh. Terus tiba-tiba ini kayak final satu-satunya harapan lo buat di musim depan ya gitu yang gede. Kalau enggak ya udah lo ngapain, lo nggak main di mana-mana gitu, lo out semuanya. Tiba-tiba dikasih final menang yang bisa bawa lo ke Eropa. Yang bisa bawa lo ke Eropa gitu. Kan gila. Tapi seharusnya gue cukup yakin kalau fans Arsenal yang napak harusnya happy. Tapi kan masih ada fans Arsenal yang nggak napak ya, gitu ya. Masih ngerasa kalau kita harusnya nggak di sini, kita tim top 4, ya ini segala macam. Ya mungkin ada yang masih kayak FA Cup ya udahlah, toh nggak penting banget. Masih ada itu. Dan gue kan di Twitter kan gue juga cukup punya banyak teman-teman yang fans Arsenal juga gitu, Gunner juga dan berasa lah gitu. Tapi emang kalau gue emang sangat udah sangat humble kali ya, kayak emang udah tahu timnya sekarang posisinya di mana gitu. Jadi kayak ketika kita kalah Aston Villa gue kayak ya bisa sih udah nggak terlalu. Tapi lo happy nggak sama Arteta ini? Lo happy nggak? Happy banget. Oke. Dan maksudnya kayak si Chef nih saksinya ya. Karena gue tuh klop banget. Chef nih saksinya ya. Gua itu udah mau Arteta dari awal. Jadi gua tuh pengen Wenger diganti Arteta gitu. Karena emang ya sekali lagi kayak gua suka sama Pep gitu. Terus Pep single-handedly milih Arteta buat jadi tangan kanannya lah gitu. Dan dia pasti banyak belajar di situ. Arteta punya hubungan baik sama Arsenal, dari dulu attitude-nya bagus. Dan gitu Arteta tuh sama kayak Pirlo, ketika lu lihat lu kayak pinter nih orang. Gitu jadi kayak lu yakin dia pinter, walaupun karirnya walaupun nggak segemerlang Pirlo ya. Iya, karirnya tidak segemerlang Pirlo, dan itu pun menurut gue bukan salah dia. Salah Arteta adalah karena dia defensive midfielder di Spanyol pada saat itu. Jadi kayak
ya lu mau lawan Guardiola sama Sergio Busquets gitu kayak ya emang nggak ada tempat buat dia di situ. Jadi kayak ya udah, mungkin kalau Arteta kayak kalau Arteta gelandang Inggris, dia udah 100 lebih cap sih harusnya gitu. Cuma dia bisa bersanding sama Carrick lah ya. Iya, jadi ketika akhirnya Arteta jadi pelatih, gue sih cukup excited gitu. Karena juga mungkin sepak bola juga udah mulai berubah gitu. Kayak emang sekarang udah bukan lagi tentang pelatih-pelatih tua yang punya banyak pengalaman, tapi kayak tapi lebih ke pelatih-pelatih muda yang berani inovasi gitu. Iya. Karena emang ya gaya sepak bolanya emang udah berubah banget. Iya, Next club itu Arteta, amin sih gue nggak tahu apakah Arteta bisa jadi next club ya gitu. Cuma pertama masuknya dia selalu bagus gitu. Iya. Kayak memberikan harapan baru ke Arsenal. Dia bisa bikin Mustafi bagus, itu kan kayak masuk akal. Dia bikin Mustafi bagus loh. Gue tuh sampai ada masa-masa di mana gue liat Mustafi, terus Mustafi cedera, terus gue kayak, anjir Mustafi cedera gimana nih? Padahal dulu tiap liat Mustafi cedera kayak, untung cedera lah. Tapi lu gitu karena nggak ada pilihan, soalnya nggak ada selain Mustafi. Karena Mustafi di zaman Arteta, Mustafi itu defender terbaiknya Arteta. Tapi kalian dapat Willian toh tahun ini. Ya. Lumayan lah. Kita beggars nggak bisa banyak milih lah. At least kalian punya sayap 2 sekarang. Iya, benar. Walaupun cuma 2, jadi nggak boleh cedera. Sama harus apa aku nggak tahu kenapa kok sering banget Arsenal itu kasusnya adalah cedera. Itu paling sering. Iya. Iya kan? Iya, benar. Iya nggak sih? Itu antara pemainnya trainingnya nggak benar atau tim medisnya yang nggak ngerti tim medisnya apakah olahraganya salah ataukah. Walaupun sekali lagi ini semoga bukan jinx ya, tapi sempat zaman Arteta cederanya nggak ada yang aneh. Jadi kayak pas di zaman Arteta di zaman Arteta memang cedera gitu, kayak Pablo Mari emang cedera, si Mustafi cedera, Leno cedera, ya emang cedera pertandingan, bukan kayak cedera latihan. Kan kalau zaman Wenger kan kayak banyak banget cedera latihan gitu kan kayak. Iya. Kenapa ya dia? Kok tiba-tiba nggak main? Kok tiba-tiba kenapa? Tapi itu kan si Mari kan dipermanen kan akhirnya. Iya benar, permanen. Mari sama Suarez. Ada 2 kan? Mari sama siapa? Cedric Suarez. Oh, Cedric Suarez. Permanen apa? Permanen dibeli permanen. Tapi si Suarez bukannya udah tua ya? Nggak tahu deh gue. Yang pasti sih Suarez dibeli pasti buat jadi pelapisnya Bellerin, karena menurut gue secara skill belum sebagus Bellerin, jadi kayak pelapis. Jadi kan sekarang kan udah ada gosip Bellerin lagi di bid sama PSG kan. Oh my God. Jadi kayak kalau menurut gue kalau Arsenal lepas bodoh sih, karena kalau Arsenal lepas Bellerin dia harus cari pengganti, karena Suarez bukan penggantinya gitu. Karena si PSG kehilangan Munier toh. Iya benar. Munier kemana? Dortmund. Oh. Udah, aku juga nggak nyangka ke Munier ke Dortmund. Kayak ngelihat Instagramnya Dortmund, loh, kok Munier? Oh iya, ternyata udah dibeli. Chelsea musim ini sadis ya, Thiago ya. Dia balas dendam. Ya? Dia balas dendam tahun lalu nggak bisa ngapa-ngapain toh. Iya. Nggak Abramovich. Sekarang belanja. Oh. Iya. Bangsat lu semua ya, gua keluarin duit gua semua nih. Pakai ngeband gua 1 musim. Nih semua, lar. Gimana? Walaupun sebenarnya band 1 musimnya si Chelsea tuh menarik ya, karena mereka punya Pulisic tahun lalu. Iya. Itu belinya gimana ya? Iya, loh kan belinya sebelum pertengahan musim sebelumnya. Jadi sebelum band gitu. Belum band. Sebelum band. Pulisic itu termasuk pembelian terakhir kali itu. Itu mungkin pembelian mungkin gara-gara Pulisic akhirnya di band kali gitu ya. Mungkin, tapi karena si Pulisic itu dia posting kalau dia dibeli Chelsea itu tuh pas pertengahan musim. Gitu, pas pertengahan musim yang sebelumnya. Tapi Lampard di Chelsea waktu pas gua lawan kenapa? Lampard di Chelsea top. Oh ya, top. Cocok. Gue setuju. Iya.
Mungkin satu-satunya kayak sekarang kan Arsenal dipegang Arteta gitu kan. Terus habis gitu si Chelsea kan di Lampard ya kan. Terus MU sama Solskjaer itu kan semua legendnya mereka. Yang belum kelihatan cuma si MU sih. Aku mengakui itu. Kayak Solskjaer itu masih kayak kadang-kadang itu kayak bingung mau nempatin formasi apa segala macam loh. Soalnya kadang-kadang formasinya oke banget. Kadang-kadang busuk banget Pak formasinya Solskjaer itu kayak gitu loh. Nggak kayak Lampard kan mantap tuh, ya kan? Iya. Paling kalah-kalahnya waktu itu kalah apes kayaknya. Tapi pas final Aubameyang emang gokil cuk. Kayak nggak kekejar loh. Waktu dia lari apa segala macam sama pemain Chelsea. Ya memang Aubameyang single-handedly menyelamatkan Arsenal musim ini. Iya. Kalau ada Leno lah, kita kita sama Leno. Aubameyang dan Leno menyelamatkan musim Arsenal. Tapi lo lebih suka mana? Leno apa yang baru ini? Siapa yang baru? Martinelli ya? Siapa? Martinez. Gini. Berhasil ya dia ya? Gini, menurut gue Leno sebagai kiper lebih bagus. Tapi sepak bolanya Arteta kan sepak bola ngoper-ngoper pendek dari kiper. Nah, si Martinez lebih bagus di situ. Leno nggak terlalu bagus main kaki. Jadi kayak gini, kalau misalnya ditanya bagusan mana, ini tergantung seberapa cepat Leno bisa terbiasa sama permainannya Arteta. Karena kalau Leno terbiasa ya pasti Leno pilihannya. Tapi kalau Leno nggak terbiasa ya ada kemungkinan si Martinez bisa ngambil posisi. Ya Leno itu tipikal kiper jangkung jadul itu loh. Tahu gak sih? Iya benar. Iya kan? Nggak kayak yang jadul apa? Kiper-kiper zaman dulu yang kayak Van der Sar gitu-gitu kan. Leno itu. Leno tuh standar kiper Jerman menurut gue. Iya. Kayak Leno tuh Neuer gitu loh. Super banget gitu. Kayak Neuer. Iya. Overkan dong. Yang keker gimana gitu loh. Ya nggak sih? Iya benar. Bukan yang kayak keker tinggi, bukan yang kayak si kalau De Gea kan pendek terus kurus tapi dia refleks gitu kan. Refleks. Nggak kayak gitu. Lurus kayak gitu deh, kayak lurus kayak De Gea deh. Iya, lurus kayak De Gea. Kayak De Gea. Yang tipikal yang baru-baru itu yang aku lihat sekarang itu kayak si Alisson sih oke sih, tapi dia kayak Alisson oke banget. Alisson itu kayak semua skillnya nggak ada yang melampaui dari satu sama yang lain gitu loh. Kayak refleks oke, tapi nggak oke banget, tapi sebetulnya masih oke gitu loh. Average gitu, tapi rata skillnya rata ya kan. Kam, kita cuma biasa sejam. Ini gue putus nyambung lagi ya. Oke. Si Agung, nanti tato. Ini gue putus dulu. Putus dulu karena kalau nggak bisa ke save. Oke. Putus dulu nih. Nanti nyambung ya. Ya nyambung. See you in a bit ya. Oke. Yo. Bye. Cuman bisa sejam ya di Instagram Live. Jadi kalau misalkan mau ngobrol mesti nyambung kalau mau lebih dari sejam. Wih, Dahliana. Hai Mami, itu nyokap gue Dahliana. Halo Tante. Ini cuma ngobrol doang ya Mami, jadi kita nggak nyanyi. Nanti aja nyanyinya ya. Ayo lanjut. Kita ngobrol apa nih? Apa tadi? Tadi nyampe mana? Arsenal ya? Itu apa nih? Bola sih. Bola. Tapi lu enggak, tadi ini kayak kiper-kiper dari kiper-kiper tadi, kiper-kiper. Iya. Kiper kurus. Kiper kurus si itu ya. Leno ya. Tapi Leno udah sembuh belum itu? Udah. Kemarin dia main apa namanya? Pre-season. Kemarin si Leno. Iya, pre-season. MK Dons. Besok harusnya main tuh lawan Community. Sekarang hari apa sih? Sekarang Jumat. Oh iya, besok Community Shield Lawan Liverpool. Emang udah, boy.
Udah. Cepet. Makanya. Mungkin kayak ini kali Cimande. Haji Naim. 2020 nggak berasa ya? Iya, Asli. udah mau habis aja. Udah mau habis. Bagus lah. Ya lah nggak apa-apa lah, udah biar cepet habis aja 2020. Tapi gini ya, di luar bola nih. Lu ya kita semua pasti kangen manggung lah ya. Lu kangen manggung walaupun kalau manggung lu muntah. Lu pasti kangen manggung ya kan? Terus gue juga kangen bikin event gitu. Menurut lu kapan akan tergelar yang sesungguhnya? Gini, di hati kecil gua, di mulut gua sih gua kepengen awal tahun 2021. Itu di mulut gua karena kan harapan ya. Tapi hati kecil gua bilang baru bener-bener kayak entah normal, balik kayak dulu lagi normal, atau mungkin beneran ada normal yang baru tapi yang udah established gitu loh. Itu sih 2022 untuk musik. Untuk musik acara besar ya gitu, bukan yang kayak virtualan di yang sekarang lagi kejadian gitu, tapi emang benar-benar yang mana udah ada acara panggung besar, festival balik lagi dalam bentuk apa gue nggak tahu, bukan dalam bentuk virtual. Nah, itu sih 2022. Gini Chef, tapi lu tahu nggak? Jadi ya kalau gue kan sebetulnya kan gue menunggu. Kalau gue kan di Surabaya ya, gue di Surabaya. Gue tuh kayak menunggu apabila teman-teman yang ada di pusat udah bikin something gitu kan. Ya Surabaya berarti bisa bikin ya toh. Nah, case-nya adalah gue tuh menunggu tanggal 17 Januari 2001. Oke, kenapa? Hammer Sonic Pak udah launching tanggal. Hah, serius? Loh iya. Hammer Sonic udah launching tanggal 17 Januari 2021. Mereka launching itu di Instagram, cek di Instagram. Itu 17 Januari 2021, lalu postingnya itu di bulan Juni kemarin. Nah itu patokanku ya. Kalau itu jadi gitu ya. Itu patokan. Tapi mungkin gitu, tapi tetap protokoler nggak sih? Maksudnya pasti mereka kayak bikin kayak jauh-jauhan atau ada stage kecil-kecil. Kayak itu loh yang dimana sih gue nggak tahu, udah ada kok satu festival gede zaman corona yang bener-bener mereka bikin ya gitu, tetap di outdoor gede banget, tapi itu di posting di itu cuma berapa orang gitu. Di posting di siasat kalau nggak salah. Hai Mam. Sekarang nyokap gue gantian. Sekarang nyokap gue. Jadi kita ngobrol ya Tante. Jadi kita nggak nyanyi dulu hari ini, ngobrol ngalor ngidul. Dream Theater November. Hah? Dream Theater November di mana? Di mana? Indonesia. Enggak lah, nggak mungkin kayaknya. Nah, patokan gue Hammer Sonic itu kan udah posting tanggal tuh. Nah, ya aku kan nggak. Aku mikirnya sih gini sih. Ya kalau aku jadi promotornya sih aku nggak berani posting tanggal ya. Apalagi main-main dengan tanggal setelah kejadian corona atau segala macam. Toh artisku Slipknot juga gitu. Ya kan? Yeah. Aku nggak. Nah, tapi kalau dia udah berani seperti itu kan berarti kan udah fix dong semuanya. Gitu, pikirku sih itu aja. Makanya aku menunggu kabar kalau emang 17 Januari itu terjadi dan bentuknya kayak apa ya. Ya udah. Well, it's back to normal dengan sedikit new normal. Iya toh? Ya kalau misalnya sekarang kita bikin event ya toh. Terus eventnya itu harus ada hand sanitizer lah, tempat cuci tangan, itu udah pasti lah. Terus pasti itu. Nanti sebentar lagi tur Surabaya, Gresik, Malang, tapi maksimal 100 penonton. Emang? Aku besok janjian. Surabaya besok. Mau ketemu. Gue cuma takutnya gitu doang, kayak misalkan nih tetap kan memang dari pusat belum ada, kan sebenarnya dari pusat kan belum ketok palu iya atau tidak sebenarnya kan gitu, makanya masih ada beberapa yang bisa menjalankan sendiri-sendiri. Nah itu mungkin nggak sih tiba-tiba lagi acara tuh dibubarin gitu? Ya mungkin lah, mungkin aja. Sekarang apa yang nggak mungkin coba? Ya kan bisa aja kejadian. Tapi kan aku sih nggak mau itu terjadi ya.
Jadi karena aku nggak mau itu terjadi, jadi aku mendingan tidak berbuat apa-apa dulu. Ya mau nggak mau ya harus bertahan dulu sebentar. Tapi tak rasa kalau misalkan 2020 sih kayaknya mungkin belum ada sih konser yang besar gitu-gitu, belum ada sih. Kan 2020 masa perkenalan juga sih, maksud gue perkenalan sama ya perubahan-perubahan yang ada ya. Apakah ini akan berlanjut sampai akhirnya menjadi sebuah ya new normal beneran dan akhirnya lebih bagus karena lebih stabil, atau mungkin ya ini untuk perpanjangan aja sampai akhirnya kita bisa balik lagi kayak dulu kayak sebelumnya. Iya sih. Tapi sebenarnya kalau dilihat penambahan yang ada ya kayak tempat cuci tangan, hand sanitizer atau segala macam, ya itu menurutku kok baik adanya, nggak apa-apa juga gitu loh. Baik kok. Menurut gue yang baik dari corona jangan dibuang sih walaupun udah ada corona ya. Iya. Kayak misalkan tempat itu hand sanitizer, menurut gue sih kalau itu misalkan tetap ada ya nggak apa-apa. Nggak menyakiti siapa-siapa gitu. Iya emang. So, kita bahkan menurut gue ya, jaga jarak aja. Menurut gue jaga jarak aja tuh hal yang baik loh. Karena mungkin nggak semua orang nyaman mepet-mepet gitu kan. Ini gue nggak ngomongin konser ya. Gue ngomongin kayak di tempat makan. Gue ngomongin tempat makan ini di supermarket. Gue ngomongin hal-hal kayak gitu. Kalau konser mah itu udah ranahnya lah gitu. Tapi kan kalau di tempat makan. Iya, tapi kalau tempat makan, di supermarket, mepet-mepet tuh menurut gue kayak setempat segede itu, kenapa kita harus mepet-mepet sih? Tapi sekarang, kalian sempat itu nggak? Sempat ke mall kek? Atau ngapain kek? Sempat nggak? Gue malah ke mall itu, bukan mallnya, karena mall udah tutup kan waktu dari awal. Gue tuh ke supermarket Aeon waktu itu, awal tuh. Dari bulan April sampai April Maret lah gue kesana karena untuk belanja kan. Iya. Kita tuh belanja yang sekarang sekali. Yang sekarang kalian belum pernah jalan. Apa? Sekarang kalau untuk kerjaan dalam arti di studio ya, itu terus udah. Minggu lalu juga kalian kan itu kan konser juga kan? Ya, terus virtualan juga kan pasti kan syutingnya di tempat entah di studio ataupun di tempat umum kan. Iya. Itu sih udah. Tapi kayak misalkan ke mall cuman buat nongkrong. Enggak, aku tidak melakukan itu. Enggak. Aku enggak. Enggak, belum. Tapi kamu melihat perubahan nggak di Jakarta? Ada yang berubah apa segala macam? Karena gini. Di Surabaya jam 8 malam itu udah sepi, Pak. Banget. Ya, aku tuh berasa kayak gue kayak bukan ibu kota provinsi deh. Gitu. Aku hidup di kabupaten gitu. Emang sepi. Nah, itu aku berasa banget. Kayak kita gitu. Tuh gitu nggak sih? Gini, gitu gue sih nggak tahu kalau Jakartanya yang Jakarta yang 5 besar Jakarta itu gue nggak tahu karena kan gue di BSD. Nah di BSD itu memang corona nggak corona tenang sekali, tenang banget suasananya. Jadi memang tidak terlalu signifikan. Tapi kalau misalkan ngomongin pas kita ke Jakarta, untungnya sih kita belum pernah macet ya. Iya. Jalanan tuh belum macet banget. Iya. Tapi memang kita kan nggak setiap hari ke Jakarta gitu. Itu sih Jakarta lenggang banget. Pulang pergi padahal jam-jam macet ya, jam 6 tapi nyampe kayak 1 jam sampai BSD. Menurut gue itu luar biasa sih. Masa corona ini. Oke. Begitu ya. Tadi ini positifnya bagi buat yang salah satu positifnya bagi kami yang jaraknya lumayan jauh ke kota bisa menikmati konser ya sih, virtual gitu sih positifnya. Buat semuanya tuh bisa nonton sama punya internet. Ya. Cuman tetap tidak ada yang mengalahkan bagaimana sebuah pertukaran energi antara panggung dan penonton itu nggak akan pernah bisa terkalahkan sih. Itu esensi. Iya. Sama bawa muntah lu. Oke. Ada yang nanya virtual konser. Ada nggak?
Kemarin Belum. udah ya. Belum. Direncanakan sih belum. Kita belum ada rencana bikin. Mungkin konten kali ya. Konten sih mungkin ada. Tapi kalau virtual concert live gitu belum. Belum atas nama kita pribadi ya. Tapi kalau misalnya acara-acara sih mungkin banget. Gitu. Tapi kalau atas nama kita pribadi yang kita bikin sih kita belum. So, sekarang ngomongin tentang Hondo itu. Kita ngobrol tentang Hondo. Tadi hari ini kalian launching Soldier. Video liriknya Soldier. Yeah. So, video lirik Soldier. Nah, terutama tentang lagu Soldier. Banyak yang ingin tahu mungkin prosesnya kayak apa, tentang apa, terus bagaimana. Enaknya gimana? Apakah kita dengerin lagunya dulu, terus habis itu kita ngobrol, atau gimana? Mungkin kayaknya enakan dengerin ngobrol lagunya dulu kali ya? Ya, boleh. Bang. Oh. Baterainya? Itu udah habis, aku tukar aja dulu. Udah mau habis. Kan pas. Aku tukar. Tukar. Oh, ini udah habis. Sebentar ya, baterai gue tinggal 5%. Lagi berusaha diselamatkan dulu. Mau ditutup dulu atau? Enggak. Bisa kok. Saya bisa. Set. Yes, selamat. Oke. Kita dengerin. Jadi gimana? Mau dengerin dulu aja ya? Iya. Oke, silakan. Dengerin dulu aja. Begitu kita bahas tipis-tipis, oke? Oke. Yes. With a bag full of paper, what can be quiet down? I like to go to a place where I can be alone in the bed. Settle my so I know that it is time to wake up. Say goodbye to the dreams where the best versions of me lives. Not sure where I get to leave and the dreams still working on that. Let it out your soul, let no worries bother you. Don't let go of one thing that keeps burning inside you. Let it out your soul, you can't be forever loose. Tomorrow could be our time, yeah. When I was young, they say I was the one who's gonna make it, and I believe it. Yes, I believe it. I was short-sighted, misguided, pretty sure life could knock me to the top, first class, with more genius in my riding, yes, girls in bikinis in my level. No, I'm not really sure, but did I take that on time? Let it out your soul, let no worries bother you. Don't let go of one thing that keeps burning inside you. Let it out your soul, that you can't be forever loose. Tomorrow could be our time, yeah. So Oke.
Tadi udah Ta-da! kita dengerin Soldier. Terus apa yang ingin kalian ceritakan dari lagu Soldier? Kamu lah ceritain. Jadi Soldier itu sebenarnya intinya gini sih. Intinya adalah apa namanya? Sebenarnya kan hidup itu looping kan, gitu. Lo bangun besok pagi, lo kerja sampai akhirnya malam, terus lo bangun lagi besok pagi, kerja lagi sampai malam. Kayak yang bikin kita ngerasa ada sebuah perjalanan kan karena kita bikin hari dari Senin sampai Minggu. Jadi kita ngerasa oh kita bangun hari Selasa, oh kita bangun hari Rabu. Walaupun sebenarnya kita bangun di hari yang sama aja muter-muter terus. Ketika Apalagi lo masa gagal, sekarang ya. iya, apalagi masa sekarang gitu, ketika hari aja udah nggak jelas. Nah, ketika lo gagal, keinginan buat stop tuh gampang banget. Maksudnya stop lihat besok ya, gitu kayak udah, lo juga besok bakal sama aja gitu. Nah, lagu ini tuh tentang keinginan untuk selalu berusaha mau lihat besok sih gitu. Karena kan kadang kan katanya kan dunia itu kan berputar. Maksudnya adalah ketika lo gagal, nantinya lo akan sukses. Ketika lo sukses, nanti lo akan jatuh kan gitu kan. Permasalahannya adalah lu nggak pernah tahu seberapa cepat perputarannya. Jadi kadang ketika lu ngerasa gagal, 5 tahun kemudian lu masih gagal, lu kayak, ini sebenarnya muter nggak sih? Gitu. Pantas nggak sih buat diterusin? Gitu. Lagu ini ceritanya tentang keinginan buat, udah yuk terus yuk, mungkin besok. Ketika gagal hari itu, mungkin besok. Ketika besoknya gagal, ya mungkin lusa. Coba terus aja. Oke. Wih. Dalam sih. Ini ya sangat-sangat cukup pengalaman pribadi masing-masing kayaknya ya. Mungkin kita pernah ngerasain yang sama mungkin ya. Lu pasti pernah ngerasain itu, gue juga pada pernah ngerasain itu. Tapi kalau dari cerita lu tadi, yang gue ambil sih ya jatuh bangun lagi. Simpelnya sih seperti itu ya. Dan jangan pernah menyerah gitu kan. Jangan pernah menyerah gitu. Tapi kenapa nama judulnya Soldier gitu? Apakah lo menganggap bahwa kita ini memang prajurit yang harus berjuang gitu atau gimana? Kenapa Soldier? Ini kayaknya gitu. Pokoknya gue sama Chef tuh pernah ngelewatin masa-masa mabuk bareng lah gitu. Oh iya, sama gue juga. Bareng lu juga. Bareng lu juga. Sama ngomongnya. Dan kadang kan maksudnya gini, kita kan mabuk fun ya sebenarnya. Mabuk kan kita cari fun. Tapi emang karena gue sama Chef anaknya musik banget, jadi setiap kita mabuk pasti cari musik. Gitu. Dan entah kenapa banyak banget lagu yang kita denger di saat kan kadang ketika lu mabuk kan lu dengerin lagu jadi lebih dalam kan gitu kan. Banyak lagu yang ketika yang emang speaks langsung ke kita tuh ketika lagu itu ngomong stand up like a soldier atau you are a soldier atau apa gitu. Itu kayak setiap kita denger lagu itu kita kayak aduh iya ya, gue tuh harus jadi soldier gitu. Karena kalau gue gak jadi soldier ya udah gue nyerah aja sekarang gitu kan. Sebenarnya kan konsep soldier kan gitu kan. Tentara itu pergi ke medan perang tuh buat mati. Bukan buat menang. Iya kan, ketika tentaranya beruntung atau dia jago banget ya dia bisa selamat. Dia nggak menang. Iya, dia nggak menang, tapi dia kesana buat mati. Pertanyaannya kan kenapa dia mau pergi, ya kan? Kenapa dia mau pergi? Karena ada satu hal yang penting buat dia yang dia rela buat kehilangan nyawanya untuk ngedapetin itu. Nah, jadi emang si konsep soldier ya mungkin sekarang kita udah di negara yang merdeka, bukan merdeka sih. Kasarnya kita lagi nggak perang panas lah, mungkin perang dingin ya. Tapi kita lagi nggak perang panas gitu. Jadi kayak kemungkinan kita untuk berperang tuh kecil. Tapi kan padahal peperangan kecil tuh selalu ada setiap harinya gitu. Bahkan kayak perang ngejar cita-cita aja kan perang loh gitu. Kayak lo besok kayak aduh, worth nggak sih gitu. Mengejar mimpi itu juga perang gitu. Sih? Jadi akhirnya kita bikin judulnya Soldier karena ya gitu. Karena ya kita sebagai soldier nggak tahu sebenarnya kita dapatnya kapan. Nggak tahu kita bakal sukses. Nggak tahu ini bakal berhasil atau enggak. Tapi kalau lu soldier lu bakal coba terus. Nice. Oke. Jadi dia karena mabuk sama lu. Ya tapi terakhir ya. Kalau kasusnya terakhir mabuknya kita yang kayak terakhir itu ya. Itu tak rasa dengerin lagu apapun nggak ada yang masuk. Terakhir itu ya. Yang aku ingat terakhir ya. Mungkin ke depannya tahun depan mungkin ya kalau kita akan melakukan hal itu ya
kita akan lebih behave gitu kan. Lebih terkontrol lah. Lebih bijak gitu. Itu tak rasa nggak ada satupun dari antara kita berempat yang nggak jackpot sih. Jackpot semua kayaknya. Enggak, gue enggak. Gue juga enggak. Tapi memang gue tuh tipe orang yang maboknya nggak muntah. Gitu. Karena dia nangis kalau jackpot. Tapi gue mabuk banget. Gue tuh gitu. Gue tuh kalau muntah nangis. Jadi gue tuh nggak suka rasanya muntah gitu. Kayak tiap muntah gitu, kok muntah gitu. Jadi kayak terakhir kali gue muntah itu gue udah lupa kapan saking gue nggak suka. Makanya gue kalau mabuk ya udah kayak dihadapin internal aja gitu. Berarti lu setiap Hondo mau manggung berarti lu nangis dong. Kan lu muntah. Gue tuh kalau muntah sebelum manggung tuh muntah internal sebenarnya. Internal gue muntah keluar gitu. Tapi di internal nih habis nih gitu. Tadi dia nanya ini pembagian liriknya, kamu sama aku gimana? Oh, oke. Coba, kira porsi lirik gimana sih sebenarnya? Porsi lirik tergantung dari awal idenya siapa sih, bisa sama aja sebenarnya kan. Yeah. Kayak misalkan Soldier ini lagu ini lirik dan musik baik kalian berdua atau ada pembagian? Iya. Yeah. Enggak, liriknya berdua tapi produsnya Kamga semua. Kamga semua. Soldier tuh, oh iya benar-benar ya. Iya dong. Ya. Soldier lagunya start dari gua, gitu. Soldier lagunya start dari gua, terus kita ngobrol, terus abis itu dia mikir, terus dia kayak, oh kayaknya gua mau ambil verse gua mau ngomong ini, gitu. Biasanya kalau kita ini sih, mungkin kalau jawab pertanyaannya Gifar ya gitu, kita emang mungkin karena kita udah ngeband lama banget ya, jadi kita tuh udah nggak kena proses bagi part lagu. Maksudnya kita nggak berpikir bagi part lagu, karena kayak udah ketika lagu aja jalan gitu. langsung kebayang. Ya ketika lagu jalan langsung kayak, ya ini Chef nih, ya ini gue nih, gitu. Yeah, udah bahkan kayak nggak partnya masing-masing ya. Chef harus 50%, gue 50%, nggak gitu juga gitu. Walaupun mungkin kebetulan akhirnya jadi 50% ya gitu. Cuma kayak kita nggak mikirin kayak, oh kayaknya gue udah kebanyakan di sini, kayaknya lu harus lebih sedikit atau kayak lu harus lebih banyak deh. Nggak gitu. Tapi kan ini kan proses perjalanan ya Kam ya. Maksudnya lo bilang tadi karena lo udah bertahun-tahun ngeband bareng gitu. Terus lo udah bisa tahu posisi Chef di mana, Chef bisa tahu posisi Kamga di mana. Pun dengan band yang sebelumnya ya, misalkan sama Tata gitu juga kali ya. Nah, ini kan proses nih semuanya. Mulai dari lo band yang dulu ngepop banget, terus ada Dekat gitu kan, terus habis gitu sekarang jadi Hondo gitu. Nah ini semuanya mengalami proses yang berbeda-beda ya gitu. Menurut lo apa sih yang lo dapat dari ketiga band ini gitu? Gini, mungkin secara proses ini gue lebih ke dekat sama Hondo ya gitu, karena kan maksudnya dekat sama Hondo memang cuma kita internal yang kerja dan jalan sendiri dan jalan sendiri. Kalau secara proses sih menurut gue pribadi nggak jauh beda secara proses ya gitu, prosesnya. Tapi memang ternyata band itu benderanya apa tuh lumayan penting. Jadi kayak kasarnya bendera apa? Benderanya. Jadi kayak band lu tuh mengusung apa sih? Kadang suka ada pertanyaan itu ya, gitu. Misalnya kayak band lu tuh mengusung apa sih? Dan mungkin kadang jawabannya suka, oh kita bandnya mengusung aliran pop atau aliran elektronik atau aliran rock gitu. Tapi kayak kalau buat kita mengusung sebuah tema gitu. Jadi kayak misalkan Dekat gitu. Dekat tuh memang temanya anger. Api gitu. banget. Dekat tuh api banget. Jadi kayak dalam keadaan setenang apapun gua, ketika kita taruh pakai helm Dekat, bikin lagu Dekat yuk, pasti lagunya anger gitu. Sama kayak misalkan kayak ketika kita bikin Hondo, misalkan kita abis dari Dekat terus kita ke Hondo, pas kita bikin Hondo pasti Hope. Jadi kayak emang si bandnya sendiri emang udah ada porsinya masing-masing, kayak kita mau bagi cerita apa gitu. Maksudnya kita kan sebagai manusia kan pasti kan apa ya, banyak sisi, perasaannya banyak sebenarnya gitu. Pasti kan gak mungkin ada orang yang isinya marah doang, nggak mungkin. Biar teman kita diomongin, datang dia diomongin tahu. Langsung datang dia diomongin. Kayak perasaan gak mungkin 100% marah, gak mungkin 100% positif juga. Nah, yang kita rasain gitu, ketika kita bikin Dekat, emang gak tahu kenapa nyolot. Gak tahu kenapa.
emang nyolot aja, mungkin karena kita bertiga biasa ditekan gitu. Kita bertiga menghabiskan masa muda kita ditekan, jadi ketika kita ngeband bawaannya pengen menekan gitu. Tapi ketika Hondo nggak kayak gitu. Apalagi di dekat ada Tata ya, yang sukanya nyolot ya. Iya. Oh. Iya, nyolot banget. Tata Dia nyolot nyolot banget. banget. Tata nyolot banget. Jadi ketika akhirnya kita bikin Hondo, yang udah, maksudnya itu kan 5 tahun setelah dekat gitu ya. Jadi kayak udah mulai banyak yang diserap baru gitu. Ketika bikin Hondo malah kayak, aduh udah mulai tua ya, gue pengen tenang deh gitu. Anjir, langsung merusuh. Nah, tenang ya Tak ya. Ntar gue bikin live sama lu sendiri, yang obrolannya itu cuman pokoknya giliran gue kan udah bilang sama si Kam kan nih, Kam kita mau bikin live nih. Live-nya apa? Hondo apa dekat? Oh iya Hondo aja gitu. Oke, nanti gue Tata gue bikinin kita jadi pandit bola aja udah. Gue sama Tata itu aja. Box to box ya. Box to box. Pokoknya gini nih Tak nih. Kita sekarang ngobrol ya. Tapi waktu dan tempat dipersilakan buat lu untuk nulis sebuah esai kenapa Jadon Sancho terlalu mahal menurut lu. Iya, komen. Di komen. Lu taruh tuh kenapa Jadon Sancho terlalu mahal menurut lu, taruh di komen. Oke, sekarang kita ngobrol dulu nih. Dan kenapa lu lebih ngebelain Mason Greenwood daripada Jadon Sancho? Udah itu doang. Ya, itu dia. Silakan ditulis di komen esainya ya gitu. Iya. Yang jelas jadi kayak kita tahu. Titik koma jangan lupa. Ya. Waktu lu 15 menit, Pak. Lanjut. Oke. Terus. Ngomongin tadi apa Hondo sama dekat ya. Lebih kayak Ya. apa? Jadi akhirnya finally lo bisa ya sebelumnya gue agak nggak tahu karena sebetulnya tipikal antara Hondo sama dekat kan menurutku yang menjadikan beda adalah beatnya aja. Beatnya di dekat itu kan lebih kencang tuh. Sedangkan lagu-lagu Hondo kan yang aku dengar selama ini kan itu masih lebih tenang. Yeah. Lebih tenang gitu. Nah, jadi akhirnya setelah lu bilang antara anger dan hope, jadi gue tahu banget gitu. Sekarang artinya oh begitu. Cukup nice sih menurutku kalau misalkan memang apa ya? Hondo lu bisa bikin 2 band yang jalannya barengan tapi dengan 2 konsep yang berbeda, terus habis itu alirannya masih sama menurutku. Tapi dengan dua arti yang berbeda, 2 cerita yang berbeda. Itu oke sih. Dan itu menjadi masukan banget buat teman-teman kita yang sebenarnya juga lagi bikin misalkan lagi ngeband atau apa, bahwa sebuah band dengan tema itu akan jauh lebih punya hook daripada yang enggak gitu kan. Iya nggak sih? Iya. Gitu kan? Iya sih. Iya kan? Apalagi sekarang ya gitu. Karena kan sekarang kan apa ya, cara orang dengerin musik agak beda ya gitu. Maksudnya sekarang kan udah orang nggak kayak dulu. mencari something to do. Iya, kayak sekarang tuh orang kayak mencari sesuatu yang mereka bisa relate gitu loh. Kayak ini tuh gua sih, kayak selalu mencari gua di dalam sebuah band gitu. Terus ada apa di balik band itu? Terus kenapa dia suka gitu-gitu kan? Gak asik kata. Gak asik kata. Lu kayak orang lain kita aja. Udah bahas tadi. Sancho terhadap Jadon Sancho kita udah bahas di sini nih. Lu mau denger dari lu langsung. Lu gak mau banget sih dengerin kita ngomong. Tak kayak orang lain aja, tak teker segala. Pasangan juga bisa. Guys, tapi waktunya kayaknya memang nggak memungkinkan sih. Kayaknya udah cukup banyak obrolan kita tadi. Aku rasa ya kalau diterusin sih, ya kita belum nongkrong beneran aja sih. Kalau kita nongkrong beneran bisa sampai besok, boy. Seperti biasa. Ini harus diteruskan di Surabaya. Iya. Oh ya udah, oke. Ayo tak. Kalau tetap oke ya udah gitu tak tungguin. Okay. Pokoknya kita tunggu sampai komen lu keluar baru kita udahan. Oke. Bangsa. Bener gak gua? Iya kan? Kata banget deh. Gila, ketebak loh.
Sancho mahal karena Inggris aja itu asu. Bangke, Tata. Berarti nanti next dia panditan kita nonton. Next kalian berpandit, kita yang nonton. Iya. Kita yang rusuh. Gue bikinin beneran, gue bikinin. Ya wes lah. Instagram nggak bisa di split 3 sih ya. Kalau split 3 seru Iya, banget. ada kata bisa Bola beneran kali ya. loh. Beneran kalau ada bisa split 3 tak bagi sama Greenwood gak kalah jago kok. Belum Sancho sih tapi dikit lagi mah sama kok gitu. Ya, amin tak amin. Tinggal beli cadangannya Ya, ini aja, amin. Ini menurut gue salah satu kebiasaan Tata terhadap pemain gak mahal. Mungkin perasaan Tata terhadap Greenwood akan berubah kalau Greenwood udah mahal. Karena dia sebenarnya dia tuh udah mahal. Jadi kalau Jadon Sancho cuma 20 juta, dia suka banget Jadon Sancho sebenarnya. Jadi, Tata itu lebih cocok. Walaupun gue mengaku ya Greenwood jago. Greenwood beneran jago sih. Setuju sih gue. Tapi lu kayaknya itu sih, Tak. Kayaknya lu salah tim deh, Tak. Mendingan lu tuh sama Arsenal deh. Irit. Ngiritnya sama, boy. Ya wes, kalau gitu. Ya. Aku terima kasih banyak ya sama kalian. Udah Sama-sama. Thank you. Terima kasih yang udah pernah nonton ya. Thank you buat semuanya udah mampir. Yang udah mampir, ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul ini. Iya. Nanti Menghibur. Obrolan ngalor ngidul ini ya karena kita memang tanpa skrip. Ini obrolan yang kalian tonton kalau memang kita lagi nongkrong beneran sih. Ini asli kayak nongkrong Iya, beneran. benar. Ya cuman kurang alkoholnya aja. Ya, oke. Wah, Terakhir si walaupun aku nggak tahu jawabannya. Giva, lu nanya susah Gimana banget jawab? sih. Ini gue jawab di DM aja. Harus mikir dulu. Waduh. Ya, salam jackpot. Gua tahu lo jackpot kan Bert waktu itu. Ya iyalah. Ya iyalah, Pak. Ya iyalah. Gua jackpot lu besok balik. Kan? Gua jackpot pada waktu itu besoknya masih event. Ya wis. Edward. Sampai jumpa ya. Thank you so Kalian semua much. sehat terus dia di sana ya. Bye bye. Sehat semuanya. Sama-sama, guys. sehat-sehat Terima orang kasih. rumah. Bye. Dah. Dah.